Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Gudang di dekat Rumah Sakit Setagen Kota Baru terbakar. Sepuluh tersangka narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Temuan cacing hati pada sapi kurban di Banjarmasin. Kebakaran gubuk yang di sini samping rumah Satu sakit gudang di Setagen. dekat Rumah Sakit Setagen Pulau Laut Utara Kota Baru terbakar Sabtu malam. Kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit dan tidak merembet ke bangunan lainnya. Salah satu anggota Balakar Selamat mengatakan, gudang yang terbakar kosong atau tidak ada isinya. Menurutnya gudang tersebut sempat dihuni pekerja proyek pembangunan rumah sakit. Pas pertama kali tuh kayak kejadiannya nih, pas Pian datang ke lokasi ini. Api itu ganal sudah, mulai jauh sudah ganal api, langsung menemukan lawan yang lainnya. Langsung datang ke pos, beri laporan, api ada. Oh, jadi tim Pian yang dulu datang sini Iya, mah. tim kami. Pian dari tim mana, Mang? PPK Setagen. PPK Setagen lah. Tuan rumah. Berapa lama memadamkan ini tadi tuh? Ada setengah jam lah. Kurang lebih ada. Kurang lebih setengah jam. Apa ini bangunan apa ini, Mang? Bangunan apa? Rumahan bekas bangunan ini, rumah sakit. Karyawan rumah sakit bekasnya. Oh, tapi kan ada ditempati berarti lah. Ada lagi ditempati. Bangunan kosong sudah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian dan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sepuluh tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Para tersangka yang terdiri dari pengedar dan pemakai tersebut ditangkap selama bulan Juni 2022. Adapun barang bukti yang disita dari mereka yakni sabu-sabu dengan berat total 92,35 gram. Pada pengungkapan bulan Juni itu ada 9 LP, di mana 9 LP itu terdiri dari 6 tersangka laki-laki dan 4 tersangka perempuan. Dan untuk BB-nya itu kalau digabungkan sekitar 92,35 gram, jadi hampir 1 ons. Jadi dengan barang bukti yang ada ini dari pekerjaan mereka rata-rata swasta dan satu pasangan adalah pasutri. Dari BB yang ditemukan dari tiap pelaku, jadi kita kenakan pasal 114 ayat 1. Bahkan juga ada 2, termasuk juga pasal 112, ada 1 ayat 2. Kemudian juga Sebagian tersangka akan dikenai pasal 114 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara. Sebagian lagi akan dikenai pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kandang sapi di rumah potong hewan RPH kawasan Mantuil Banjarmasin Selatan disinfeksi atau disemprot cairan pembasmi kuman dan bakteri. Disinfeksi digelar Jumat lalu oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin bersama Polda Kalsel. Penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah hewan kurban terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK.
Dalam kegiatan ini petugas juga memeriksa kesehatan sapi guna memastikan layak kurban. Sinergi bersama antara Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin, dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, dan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan desinfeksi di lokasi rumah potong hewan Kota Banjarmasin. Tujuan daripada kegiatan desinfeksi ini adalah dalam rangka kita peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Ya, pertama yang sapi datang ke Banjarmasin ini kan dari pintu gerbang kan nanti karena dari dinas dari Balai Karantina Kelas 1 Banjarmasin yang akan membolehkan atau tidak masuk sini. Dan kemudian juga ada proses karantina 14 hari dari asal dan juga tambah dengan karantina di masuk ke sini. Itu sudah nanti akan memastikan bahwa secara hampir fisik ternyata sapi itu sehat atau tidak. Tapi alhamdulillah sapi yang ada masuk ke Banjarmasin ini tidak ada gejala klinis yang terlihat. Seluruh sapi di RPH ini dipastikan layak kurban karena aman dari PMK maupun penyakit lainnya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Gudang di dekat Rumah Sakit Setagen Kota Baru terbakar. Sepuluh tersangka narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Temuan cacing hati pada sapi kurban di Banjarmasin. Hari pertama Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menemukan cacing hati pada sapi Minggu pagi. Cacing berbentuk pipih itu ditemukan pada seekor sapi di salah satu lokasi penyelenggaraan kurban. Petugas DKP 3 meminta panitia kurban memisahkan hati tersebut dan hanya membagikan dagingnya saja. Ada kasus memang kita temukan itu masih sama kayak tahun lalu ya, adanya temuan infeksi cacing hati. Jadi sudah kita sarankan ke ketua panitianya untuk jangan dibagikan. Jadi dari ketua panitianya sangat antusias dan menerima untuk saran kita. Jadi langsung diupdate di lokasi itu juga saat itu juga, karena temuannya waktu pas benar ketika kita melakukan pemeriksaan itu juga langsung. Emang efeknya terhadap manusia bisa dapat misalkan konsumsi? Kalau untuk efek ke manusianya sendiri, ketika mengkonsumsi hati yang sudah terinfeksi cacing hati memang tidak terlalu riskan, tetapi kita akan menjaga kehigienisan produknya itu sendiri ya. Kalaupun kemakan manusia itu biasanya ya terjadi pusing, mual, muntah, bahkan diare. Nah yang dikhawatirkan itu ketika terjadi diare akut, nah itu kan akhirnya dehidrasi. Itu yang bikin kondisi tubuh ini melemah. Hewan yang terinfeksi cacing hati dapat mengakibatkan mual, pusing, muntah-muntah dan diare jika dikonsumsi. Sedangkan dagingnya dipastikan aman dan boleh dikonsumsi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Mengurangi penggunaan kantong plastik, pembagian daging kurban menggunakan bakul purun.
pembagian daging tidak pakai kantong plastik diterapkan oleh panitia kurban Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, kawasan HKSN Banjarmasin Utara. Mereka lebih memilih menggunakan bakul purun karena ramah lingkungan dan dapat digunakan berkali-kali. Tahun ini alhamdulillah 27 ekor yang akan dibagikan ke 4.390 warga melalui 1.890 melalui pengurban dan 2.500 melalui panitia masjid. Nah Pak, sebelumnya kan ada himbauan wali kota nih untuk tidak menggunakan kantong plastik setiap kurban. Nah untuk di masjid sendiri menggunakan bakul atau gimana Pak? Alhamdulillah, kalau di masjid kita ini sudah dari awal kita sudah menggunakan bakul. Bakul justru dari dulu kita sudah memakai karena itu yang paling kita anggap ramah lingkungan. Itu untuk dibagikan ke masyarakat Pak lah? Ini untuk dibagikan ke masyarakat. Panitia lainnya yang belum menyelenggarakan kurban diimbau tidak menggunakan kantong plastik. Selain dapat diganti dengan bakul purun, panitia juga bisa meminta penerima kurban membawa wadah masing-masing. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tapin bersama petani di kaki Pegunungan Meratus menggelar panen raya jahe merah akhir pekan lalu. Panen berlangsung di lahan seluas 68 hektar yang tersebar di Kecamatan Hatungun, Salambabaris, dan Bungur. Kepala Dinas Pertanian Wagimin mengatakan, jahe merah yang dihasilkan berkisar 10 hingga 13 ton per hektar. Kita untuk di Kabupaten Tapin, alhamdulillah kita bisa melaksanakan panen seluas 68 hektar. Alhamdulillah dengan produktivitas per hektarnya itu bisa mencapai 10-13 ton per hektar. Dan alhamdulillah juga bisa melaksanakan panen dengan baik, profitasinya dengan baik. Dengan kendala itu kita di musim panen saat ini, di bulan-bulan ini memang kita musim panen raya jahe kencur untuk khususnya di Kecamatan Hatungun, karena para petani yang ada di Kecamatan Hatungun ini adalah potensialnya adalah tanaman rimpang dan juga tanaman karet dan ternak, tapi ini adalah menjadi penopang daripada perekonomian yang ada di wilayah kaki Gunung Meratus. Di depan kita ini sudah ada jahe yang kita panen. Ini pertanda bahwa hasilnya petani kan hasilnya lagi panen. Dari karena pekerjaan petani ini kalau dibicara untung, tapi masih kecil. Karena harganya kan hasilnya masih merendah. Nah kita berharap kan ada pola mungkin hasilnya yang bisa kita apakah karena dikeringkan dulu baru dijual atau bagaimana supaya kan bisa nanti masuk ke perusahaan jamu Sidomuncul boleh atau perusahaan lain. Yang penting apapun yang menjadi penghasilan masyarakat ini kita coba hilirnya pasarnya lah. Jangan sampai nanti kan semakin berkembang isinya tanaman jahe, pasarnya malah ini ke jalan, artinya rendah. Nah supaya tidak merugikan petani, artinya kita harus mencoba mensosialisasikan. Kalau perlu nanti kan bisa lewat online kan kita buka jadi sehingga orang mudah membeli lah. Meski hasil panen jahe merah melimpah, petani kesulitan memasarkannya. Pemerintah akan membantu petani untuk memproduksi jahe bubuk agar bisa disimpan dalam waktu lama dan harganya lebih tinggi. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Gudang di dekat Rumah Sakit Setagen Kota Baru terbakar. Sepuluh tersangka narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap.
Temuan cacing hati pada sapi kurban di Banjarmasin. Sekolah Dasar SD Negeri Klayan Selatan 1 di kawasan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan, kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Sejumlah ruang kelas di sekolah ini rusak parah pada bagian atap dan plafon. Selain itu, beberapa fasilitas seperti kursi dan meja juga sudah reot sehingga tidak layak digunakan. Pelaksana harian Kepala Sekolah Asyati mengatakan, kerusakan terjadi sejak 2 tahun lalu namun tak kunjung diperbaiki. Plafon otomatis karena atapnya bocor, plafon. Jadi kalau hujan itu kelas tergenang air. Yang paling parah yang perlu mungkin secepatnya untuk diperbaiki yang mana? 1, 2, dan 3 kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 iya. Ini sudah berapa lama kondisi seperti ini, Bu? Hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahun. Sudah adakah sebelumnya mengusulkan ke Pemko? Untuk pengusulan kami kurang tahu karena dulu kan masih ada pejabat kepala sekolah yang mengusulkan itu. Jadi untuk pengusulan kami kurang tahu karena kepala sekolahnya yang kemarin sudah dimutasi. Selama ini ada yang membahayakan siswa apa, Bu? Kemarin ada jatuh plafon pas hari hujan, kemarin ada jatuh plafon pas di depan siswa. Untungnya pas di kelas di depan, sehingga tidak mengenai siswa. Untuk yang listrik, Bu, gimana, Bu? Untuk listrik tidak bisa berfungsi sama sekali, sudah rusak total semua 3 kelasnya, listriknya tidak bisa difungsikan. Asyati menambahkan sebelumnya sempat ada plafon yang jatuh namun tidak mengenai siswa. Ia berharap kerusakan segera diperbaiki agar aktivitas belajar mengajar bisa berjalan lancar, aman dan nyaman. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM yang berada di kawasan wisata Siring Menara Pandang kawasan Pertendean Banjarmasin Tengah tidak berfungsi. Sejumlah warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan mengeluhkan mesin tersebut akhir pekan lalu. Mereka pun terpaksa mengurus ke kecamatan masing-masing. Padahal mesin yang baru diresmikan akhir tahun 2021 lalu itu digadang-gadang bakal memudahkan warga untuk pengurusan administrasi. Kan, iya, banyak kebulik orang disuruh ke kecamatan. Kenapa aja Paman jadi kebulik tuh, Jar? Mungkin mesinnya belum ada. Tahu pian itulah. Berarti rancaknya masyarakat kesini lah. Kalau petugas sendiri Paman, ada aja lah penjagaan rancak. Ada jual. Maksudnya penjaga yang di sana. Ada lah. Tapi tetap dianukannya ke capil aja lah, kantor lah, kecamatan lah. Sampai jam berapa, Bang? Kalau di sini sampai siang tengah hari. Tengah hari bulik sudah. Bulik ke capil. Pernah hendak mengurus urusan di sini lah. Pian. Ya itu karena kau juga suruh sana. Oh, sempat jual ngurus pin lah. Apa yang diurus kemarin, Bang? KTP yang kabus. Ganti KTP lah. Supaya dia nyari. Tapi tetap dianukannya kecamatan juga pian lah. Mesinnya ada aja. Mesin apa, Jar? Mesin pencetak KTP. Mesin pencetak KTP ada. Belum diketahui sejak kapan mesin ADM tersebut tidak berfungsi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di Kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya.
Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji Mujir, jadi tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang pasang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya pasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Gudang di dekat Rumah Sakit Stagen Kota Baru terbakar. Sepuluh tersangka narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap. Temuan cacing hati pada sapi kurban di Banjarmasin. Kebakaran gubuk yang di sini samping rumah Satu sakit gudang di Stagen. dekat Rumah Sakit Stagen, Pulau Laut Utara, Kota Baru terbakar Sabtu malam. Kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit dan tidak merembet ke bangunan lainnya. Salah satu anggota Balakar Selamat mengatakan, gudang yang terbakar kosong atau tidak ada isinya. Menurutnya gudang tersebut sempat dihuni pekerja proyek pembangunan rumah sakit. Pas pertama kali tuh kayak kejadiannya nih, pas Pian datang ke lokasi ini. Api itu ganal sudah, mulai jauh turun ganal api, langsung umumkan lawan yang lainnya. Langsung datang ke pos, beri laporan api ada. Jadi tim Pian yang dulu datang sini mah? Iya, tim kami. Pian dari tim mana mah? PPK Stagen. PPK Stagen lah. Tuan rumah. Tuan rumah. Berapa lama memadamkan ini tadi tuh? Ada setengah jam lah? Kurang lebih ada. Kurang lebih setengah jam. Apa ini bangunan apa ini, Mas? Bangunan apa? Rumahan bekas bangunan ini, rumah sakit. Karyawan rumah sakit bekasnya. Tapi kan udah ditempati berarti lah. Ada lagi ditempati.
bangunan kosong sudah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian dan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sepuluh tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Para tersangka yang terdiri dari pengedar dan pemakai tersebut ditangkap selama bulan Juni 2022. Adapun barang bukti yang disita dari mereka yakni sabu-sabu dengan berat total 92,35 gram. Pada pengungkapan bulan Juni itu ada 9 LP, di mana 9 LP itu terdiri dari 6 tersangka laki-laki dan 4 tersangka perempuan. Dan untuk BB-nya itu kalau digabungkan sekitar 92,35 gram, jadi hampir 1 ons. Jadi dengan barang bukti yang ada ini dari pekerjaan mereka rata-rata swasta dan satu pasangan adalah pasutri. Dari DB yang ditemukan dari tiap pelaku, jadi kita kenakan pasal 114 ayat 1, bahkan juga ayat 2, termasuk juga pasal 112 ayat 1 ayat 2. Sebagian tersangka akan dikenai pasal 114 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara. Sebagian lagi akan dikenai pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kandang sapi di rumah potong hewan RPH kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan disinfeksi atau disemprot cairan pembasmi kuman dan bakteri. Disinfeksi digelar Jumat lalu oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin bersama Polda Kalsel. Penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah hewan kurban terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dalam kegiatan ini petugas juga memeriksa kesehatan sapi guna memastikan layak kurban. Sinergi bersama antara Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin, dari Polisian Daerah Kalimantan Selatan, dan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan desinfeksi di lokasi rumah potong hewan Kota Banjarmasin. Tujuan daripada kegiatan desinfeksi ini adalah dalam rangka kita peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Ya, pertama yang sapi datang ke Banjarmasin ini kan dari pintu gerbang kan nanti karena dari dinas dari Balai Karantina Kelas 1 Banjarmasin yang akan membolehkan atau tidak masuk sini. Dan kemudian juga ada proses karantina 14 hari dari asal dan juga tambah dengan karantina masuk ke sini. Itu sudah nanti akan memastikan bahwa secara tampilan fisik ternyata sapi itu sehat atau tidak. Tapi alhamdulillah sapi yang ada masuk ke Banjarmasin ini tidak ada gejala klinis yang terlihat. Seluruh sapi di RPH ini dipastikan layak kurban karena aman dari PMK maupun penyakit lainnya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.